Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Indra Lestari dan rekan aku Alfia Nurpadila. dalam podcast ngobrol santai seputar sistem pengendalian manajemen. Nah, kali ini kita udah sampai di bab 9 nih teman-teman, yaitu budget preparation atau penyusunan anggaran. Nah, seperti biasa, sebelum mengulik lebih dalam mengenai budget preparation ini, kita kupas dulu mengenai dasar-dasarnya ya, Mbak Alfia. Iya. Dimulai dari apa sih pengertian dari penyusunan penyusunan anggaran itu menurut Mbak Alfia? Jadi kita bahas tentang penyusunan anggaran nih. Jadi penyusunan anggaran itu merupakan proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkualifikasian, biasanya itu dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu nih. Hasil dari penyusunan anggaran itu merupakan anggaran. Nah, anggaran ini merupakan sebuah rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode 1 tahun. Nah, proses penyusunan anggaran pada dasarnya itu juga merupakan suatu proses negosiasi antar manajemen pusat, pertanggungjawaban, dan atasannya. Hasil akhir dari proses negosiasi itu adalah persetujuan tentang perkiraan biaya yang akan terjadi selama 1 tahun untuk pusat biaya atau anggaran laba atau return on investment yang diisyaratkan untuk pusat laba atau pusat investasi. Nah, di satu sisi, anggaran ini juga berperan sebagai alat untuk perencanaan planning, dan di satu sisi lain, anggaran itu mempunyai peran sebagai alat untuk pengendalian atau kontrol jangka pendek bagi suatu organisasi. Nah, sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran itu dapat digunakan juga sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan antara hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Itu sih Mbak Indah dari aku kalau untuk penyusunan anggaran. Wih, lengkap banget ya Mbak Alfia penjelasan mengenai pengertian penyusunan anggaran ini. Nah, selain pengertiannya nih Mbak Alfia, apa aja sih Mbak Alfia karakteristik-karakteristik dari anggaran itu sendiri Mbak Alfia? Jadi kan tadi kita udah bahas tentang penyusunan anggaran. Nah, itu kan hasil dari penyusunan anggaran itu anggaran. Jadi untuk karakteristik dari anggaran itu yang pertama, anggaran itu mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut, dinyatakan dalam satuan moneter, walaupun jumlah moneter itu mungkin didukung dengan jumlah non moneter, contohnya misalnya dari yang unit yang terjual atau diproduksi. Terus yang ketiga biasanya meliputi waktu dalam 1 tahun dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musim. Mungkin ada 2 anggaran per tahun, misalnya perusahaan biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Nah, selanjutnya merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Selanjutnya, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Terus setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu, dan secara berkala kinerja keuangan aktual itu dibandingkan dengan anggaran dapat varians dianalisis serta dijelaskan. Itu sih Mbak Indah untuk karakter-karakter anggaran. Nah, kita lanjut lagi nih Mbak Indah ke hakikat anggaran. Apa sih maksud dari hakikat anggaran itu, Mbak Indah? Baik, Mbak Alfia. Jadi, hakikat anggaran itu merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek, Mbak Alfia, yang efektif dalam organisasi. Nah, suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu, Mbak Alfia. Itu jadi hakikat anggaran. Nah, tadi itu kan di hakikat anggaran ada membahas tentang perencanaan nih Mbak Indah. Jadi, apa sih hubungan antara anggaran dengan perencanaan strategi itu, Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, baik perencanaan strategi maupun penyusunan penyusunan anggaran itu meliputi perencanaan, tapi tipe kegiatan perencanaan itu sendiri berbeda satu sama lainnya. Nah, proses penyusunan anggaran memfokuskan pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi memfokuskan kegiatan untuk periode beberapa tahun. Nah, perencanaan strategi ini mendahului penyusunan anggaran di mana nantinya merupakan kerangka acuan untuk penyusunan anggaran. Nah, perbedaan mendasar lainnya adalah rencana strategi terstruktur menurut lini produk ataupun program lain. Sementara penyusunan anggaran terstruktur menurut pusat pertanggungjawaban. Itu Mbak Alvia hubungan antara anggaran dengan perencanaan strategi.
Nah, tadi kita udah bahas hakikat dengan hubungan dengan perencanaan ya Mbak Alfi. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan perbandingan anggaran dan forecasting Mbak Alfi ya? Jadi kan untuk anggaran itu merupakan rencana manajemen dengan asumsi implisit dan langkah-langkah yang akan dijalankan oleh manajer yang menyiapkan manajemen. Sementara forecast itu merupakan prediksi atas apa yang akan terjadi. Nah, di mana forecasternya sendiri tidak akan merasakan akibatnya atas apa yang menjadi perakhirannya nih, berbeda dengan anggaran. Jadi karakteristik dari forecast itu ialah forecast bisa tidak dinyatakan dalam bentuk uang, bisa berlaku untuk beberapa metode. Forecasternya sendiri tidak bertanggung jawab terhadap hasil perakiraannya. Perakiraan biasanya tidak perlu disetujui oleh atasan. Perakiraan akan selalu disesuaikan jika ada informasi baru yang mengubah kondisi. Dan yang terakhir, selisih antara ramalan dan kenyataan itu tidak perlu dianalisis secara formal dan secara periodik. Itu sih Mbak Indah hubungan antara perbandingan anggaran dengan forecasting. Nah, kalau kegunaan anggaran itu apa ya Mbak Alfia? Untuk apa Ja- anggaran? Ya, jadi kegunaan anggaran itu kan di penyusunan anggaran mempunyai 4 sasaran pokok. Jadi anggaran ini berguna untuk yang pertama memperjelas rencana strategi, yang kedua membantu koordinasi kegiatan beberapa bagian dari suatu organisasi, yang ketiga melimpahkan tanggung jawab kepada manajer untuk memberikan otorisasi jumlah yang diizinkan untuk dikeluarkan dan menginformasikan kinerja yang diharapkan, yang terakhir memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian kinerja manajer. Itu sih Mbak Indah untuk kegunaan anggaran itu. Eh, Terus lanjut nih Mbak Indah, kita kan tadi udah bahas tentang kegunaan anggaran. Nah, kalau kategori anggaran operasional itu tuh maksudnya apa sih Mbak Indah? Nah, jadi untuk perusahaan yang besar, di samping berisi ringkasan anggaran secara umum, juga disebutkan anggaran secara terrinci dari masing-masing unit usaha. Nah, lalu penelitian dan pengembangan dan biaya administrasi umum. Nah, itu sih Mbak Alfia kategori anggaran operasional. Nah, tadi kan udah bahas tentang kategori anggaran operasional nih Mbak Indah. Nah, jadi isi dari anggaran operasional itu sendiri apa aja sih Mbak Indah? Nah, isi dari anggaran operasional tuh Mbak Alfia ada 6 nih Mbak Alfia. Kita bahas satu-satu ya Mbak Alfia. Mulai dari anggaran pendapatan. Nah, anggaran pendapatan itu terdiri dari proyeksi jumlah unit penjualan dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Nah, anggaran pendapatan ini didasarkan atas perkiraan beberapa keadaan di mana manajer tidak bertanggung jawab terhadapnya. Nah, misalnya keadaan ekonomi. Pendapatan tergantung dari biaya iklan, pelayanan, mutu, kemampuan dan individu. Nah, lalu yang kedua ini ada anggaran biaya produksi dan biaya penjualan, Mbak Alfiana. Biaya bahan baku dan tenaga kerja standar dari tingkat volume yang direncanakan dari standar campuran produk ditujukan dalam anggaran. Manajer produksi dalam hal ini membuat perencanaan untuk memenuhi jumlah bahan baku dan tenaga kerja dan menyiapkan anggaran tersebut untuk lead time yang cukup. Lalu yang ketiga ini ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran itu adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan. Jumlah yang dimaksudkan dalam anggaran harus disetujui sebelum tahun anggaran dimulai. Biaya tersebut terdiri dari biaya iklan, biaya logistik atau perolehan order penjualan, biaya pesanan, transport dari gudang ke pelanggan, biaya angkut gudang, dan biaya penagihan piutang. Lalu yang keempat ada biaya administrasi dan umum nih Mbak Alfia, yaitu biaya staf baik di kantor, pusat maupun unit usaha. Nah, semua biaya tersebut merupakan biaya kebijakan. Walaupun beberapa bagian seperti biaya pembukuan pada bagian akuntansi merupakan biaya teknik. Lalu yang kelima nih ada biaya penelitian dan pengembangan. Nah, ada dua pendekatan untuk biaya ini nih, Mbak Alfia. Yang pertama tuh fokus biasanya pada jumlah keseluruhan saja. Pendekatan ini merupakan tingkat pengeluaran saat ini, atau bisa juga biaya tersebut meningkat jika terjadi peningkatan penjualan dengan keyakinan bahwa perusahaan akan meningkatkan pengeluarannya. Atau bisa juga biaya tersebut jika ada kesempatan untuk mengembangkan produk baru. Nah, yang pendekatan yang kedua ini adalah memenuhi total biayanya dengan mengumpulkan rencana pengeluaran untuk masing-masing proyek yang disetujui, ditambah cadangan untuk pekerjaan lain yang belum teridentifikasi saat ini. Lalu yang
Yang keenam nih Mbak Alfia ada pajak penghasilan. Walaupun anggaran biasanya didasarkan pada laba setelah pajak, beberapa perusahaan tidak memasukkan untuk unsur pajak penghasilan karena kebijakan pajak penghasilan merupakan kebijakan kantor pusat. Jadi itu Mbak Alfia, 6 eh, yang termasuk isi dari anggaran operasional itu sendiri. Nah, Wah, tadi lengkap kan banget kita nih. sudah. Mm. Iya, Mbak Alfia harus dijelaskan secara rinci. Nah, selain yang sudah saya jelaskan tadi, Mbak Alfia, eh, ada nggak sih Mbak Alfia yang termasuk dalam anggaran lainnya, Mbak Alfia? Kalau ada, boleh Mbak Alfia tolong jabarkan. Jadi untuk anggaran lainnya nih Mbak Indah ada 4 nih. Yang pertama itu anggaran modal. Anggaran modal ini menyebutkan proyek modal yang disetujui, ditambah dengan lamsum untuk proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan atasan. Nah, biasanya anggaran modal ini ditetapkan oleh orang yang berbeda dan terpisah dari anggaran operasionalnya. Yang kedua itu anggaran neraca. Nah, anggaran neraca ini menunjukkan pengaruh terhadap neraca atas keputusan dimasukkan dalam anggaran operasional dan anggaran modal. Nah, yang unsur neraca ini merupakan alat kontrol, walaupun tidak semua, tapi sebagian bisa digunakan. Nah, misalnya persediaan, piutang, utang dagang, di mana biaya ini bisa dipengaruhi oleh biaya operasional. Nah, untuk yang ketiga nih, Mbak Indah, itu ada anggaran dari aliran kas. Nah, anggaran kas ini menunjukkan jumlah kas yang dibutuhkan selama setahun bersangkutan. Nah, di mana biaya tersebut bisa diperoleh dari laba yang ditahan, bisa dari pinjaman pihak luar, sehingga anggaran ini penting untuk perencanaan keuangan. Dan yang terakhir nih Mbak Indah ada manajemen by objectives. Nah, secara implisit, dalam jumlah anggaran yang disusun juga membuat tujuan khusus membuka kantor penjualan yang baru, memperkenalkan satu lini produk yang baru, pelayanan pegawai, pemasangan jaringan komputer yang baru, dan lain-lain Mbak Indah. Itu aja sih Mbak Indah untuk anggaran-anggaran lainnya. Nah, selain itu Mbak Alfia, apa saja sih fungsi dari Departemen Anggaran, Mbak Alfia? Jadi kan Departemen Anggaran itu merupakan informasi sistem pengendalian terhadap anggaran biasanya itu kan dijalankan oleh bagian anggaran yang melaporkannya ke controller kantor pusat. Nah, fungsi dari Departemen Anggaran itu sendiri yang pertama nih Mbak Indah menerbitkan prosedur dan formulir penyusunan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasi dan menerbitkan setiap tahun asumsi perusahaan secara umum yang menjadi dasar penyusunan anggaran, misalnya nih keadaan ekonomi. Terus yang ketiga itu menjamin informasi lengkap dan dikomunikasikan antar bagian organisasi. Terus Departemen Anggaran ini menyediakan pembantu untuk menyusun anggaran. Terus Mbak Ina yang selanjutnya itu menganalisis anggaran yang diusulkan dan memberi rekomendasi selain kepada yang membuat anggaran juga ke pimpinan puncak nih Mbak Indah. Yang keenam itu menganalisis laporan prestasi dibandingkan dengan anggaran, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan laporan kesimpulan untuk manajer puncak. Yang ketujuh, membuat administrasi proses revisi anggaran yang diusulkan, mengkoordinasi pekerjaan Departemen Anggaran dengan bagian yang lebih rendah. Itu sih Mbak Indah untuk fungsi-fungsi dari Departemen Anggaran. Nah, tadi kita udah bahas tentang Departemen Anggaran sama anggaran-anggaran lainnya. Lanjut nih Mbak Indah, tadi kan ada membahas tentang proposal anggaran pemulaan. Nah, jadi apa aja sih bentuk perubahan dalam proposal anggaran pemulaan ini Mbak Indah? Nah, oke Mbak Alfia. Jadi, karena tahun anggaran dimulai dengan fasilitas, personil, dan sumber daya yang sama pada saat tersebut, nah anggaran dibuat berdasarkan kondisi yang ada dengan perubahan di mana perlu Mbak Alfia. Perubahan itu bisa berbentuk perubahan karena kekuatan eksternal dan perubahan karena kebijakan dan praktik internal. Nah, yang termasuk dalam perubahan karena kekuatan eksternal ini yaitu seperti perubahan tingkat pengembangan ekonomi yang berpengaruh terhadap penjualan, perubahan yang diharapkan tentang harga bahan baku dan jasa yang dibeli, lalu perubahan upah tenaga kerja, perubahan pada biaya kegiatan kebijakan seperti pemasaran, lead bank, dan administrasi, lalu perubahan harga jual. Nah, kalau yang perubahan karena kebijakan dan praktik internal itu
meliputi perubahan biaya produksi, perubahan biaya kebijakan, dan perubahan dalam hal pangsa pasar dan bauran produk. Itu Mbak Alfia, jadi bentuk perubahan dalam proposal anggaran permulaan. Jadi perubahannya tuh ada dua ya Mbak Indah, perubahan karena kekuatan eksternal dan perubahan karena kebijakan dan praktik internal. Nah selanjutnya nih Mbak Indah kita masuk lagi ke partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Nah maksud dari partisipasi dalam proses penyusunan anggaran ini apa sih Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, dengan cara dari atas ke bawah memang lebih sedikit pekerjaan, tapi komitmen dari bawahan akan berkurang. Nah, sedangkan dari bawah ke atas akan menghasilkan komitmen untuk mencapai target yang ditetapkan kepada bawahan. Sebenarnya proses penyusunan anggaran yang efektif tergantung dari dua pendekatan tersebut di atas. Bagian anggaran menyiapkan draft anggaran, disebut dari bawah ke atas. Namun anggaran yang dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh atasan. Nah, penelitian menunjukkan partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran lebih menghasilkan efek positif, yaitu yang pertama itu ada semacam kemauan menerima yang lebih besar terhadap target yang ditetapkan jika melibatkan bawahan. Lalu yang kedua itu efektivitas dalam perubahan informasi. Anggaran yang disetujui itu diperoleh dari orang yang benar-benar menguasai permasalahan, yang mempunyai pemahaman yang lebih terhadap pekerjaan melalui interaksi dengan atasan selama proses penyusunan anggaran. Itu Mbak Alfia, jadi yang dimaksud dengan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Nah, selanjutnya Mbak Alfia, kenapa sih Mbak Alfia anggaran itu harus dicapai? Jadi idealnya suatu anggaran itu ialah menantang tapi bisa dicapai. Nah, beberapa alasan kenapa anggaran itu harus dicapai ialah yang pertama, jika target yang ditetapkan terlalu tinggi, manajer hanya termotivasi untuk mengambil tindakan jangka pendek aja. Nah, yang selanjutnya, target yang bisa dicapai itu mengurangi motivasi manajer memanipulasi data. Selanjutnya, dengan target bisa dicapai akan menjamin keakuratan informasi target pada pihak luar. Dan yang keempat, anggaran yang sulit dicapai akan berimplikasi pada target penjualan yang terlalu optimis. Nah, hal ini akan berakibat terlalu menekan pada kegiatan penjualan nih Mbak Indah. Itu sih Mbak Dan, Indah dari alasan kenapa anggaran itu harus dicapai. oke Mbak Alfia. Nah, lalu Mbak Alfia, eh, apa sih Mbak Alfia bentuk keterlibatan manajer puncak Mbak Alfia? Jelaskan mengenai keterlibatan manajer puncak dalam anggaran ini Mbak Alfia. Jadi, untuk keterlibatan manajer puncak itu diperlukan untuk memotivasi bawahan-bawahannya nih. Nah, tanpa partisipasi atau review persetujuan anggaran akan menyebabkan bawahan itu bermain-main dengan target yang telah ditetapkan. Nah, jika tidak ada umpan balik dari manajer puncak, maka sistem anggaran yang ditetapkan tidak akan memotivasi bawahan secara efektif. Itu sih Mbak Indah untuk keterlibatan manajer puncak. Oke, Mbak Alfia. Nah, selanjutnya nih Mbak Indah, untuk teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran itu apa aja sih tekniknya? Nah, jadi Mbak Alfia ada beberapa teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran. Ya, ini yang pertama tuh simulasi. Nah, simulasi ini merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk mengembangkan beberapa kesimpulan dari kondisi sebenarnya tersebut, Mbak Alfia. Persiapan dan review anggaran merupakan proses simulasi. Lalu yang kedua itu ada estimasi probabilitas. Setiap jumlah dari anggaran merupakan suatu estimasi titik. Misalnya estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis proyek yang dijual. Estimasi titik ini perlu untuk pengawasan, Mbak Alfia. Lalu yang terakhir itu ada anggaran tak terduga atau kontingensi budget. Nah, beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran tak terduga jika terjadi penurunan tingkat penjualan secara signifikan dari yang diharapkan sebelumnya. Itu Mbak Alfia, teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran. Jadi tekniknya tuh ada tiga ya Mbak Indah, simulasi, estimasi probabilitas, dan anggaran tak terduga atau kontingensi budget. Nah, Benar sekali, Mbak Alfia. selanjutnya nih Mbak Indah untuk menutup
bab materi pada bab 9 hari ini. Aku mau nanya nih Mbak Indah mengenai slide. Apa sih yang dimaksud dengan slide itu? Nah, jadi banyak bagian yang menyusun anggaran cenderung menurunkan tingkat penjualan dan menaikkan biaya dari perkiraan penjualan dan biaya yang seharusnya dicapai. Sehingga anggaran yang dihasilkan tuh lebih mudah dicapai. Nah, usaha untuk mengawasi kegiatan seperti ini biasanya cukup sulit, tapi usaha yang dapat dilakukan dengan penentuan bonus secara proporsional untuk manajer yang bisa berprestasi melebihi anggaran. Jadi itu Mbak Alfia arti dari Slack. Oh, jadi Nah, slide itu tuh, jadi jadi slide itu tuh penentuan bonus secara profesional untuk manajer yang dapat berprestasi melebihi anggarannya nih Mbak Indah. Oke. benar banget Mbak Alfia. Nah, jadi pertanyaan tadi itu pertanyaan terakhir ya Mbak Alfia, itu menutup Iya, jumpa kita pada kali ini di bab 9 ya Mbak Alfia 9 tentang budget preparation. atau Nah, jadi penyusunan anggaran. teman-teman, oh, iya, tentang penyusunan anggaran. Nah, jadi teman-teman segitu dulu podcast dari kita kali ini untuk bab 9. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Ketemu lagi di bab berikutnya di bab 10. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.